akan setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat kesehatan sehingga bisa sampai hari ini bersekolah dan datang dengan tubuh yang sehat. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa sebagaimana mestinya. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Pembelajaran kita pada hari ini akan kita mulai dengan melakukan teknik ice breaking yang dimulai dengan menghitung angka 1 sampai dengan 6 sambil menggerakkan tangan. Misal, untuk angka ganjil maka gunakan tangan kanan, untuk angka genap gunakan tangan kiri. Di mana teknik ice breaking ini berfungsi untuk melatih fokus kalian sehingga pembelajaran pada hari ini lebih menyenangkan. Sekarang Ibu beri contoh terlebih dahulu, misal untuk menghitung angka 1 sampai dengan 6 dengan menggerakkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka genap menggunakan tangan kiri, angka ganjil menggunakan tangan kanan. Baik, akan kita mulai langsung teknik ice breakingnya dimulai dari Sophie. Silakan menghitung mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Bagus, artinya pada hari ini fokus kalian itu masih bagus, masih baik, sehingga pada saat proses ice breaking kalian tidak melakukan kesalahan. Wajar karena masih pagi nak ya. Jadi masih segar, di rumah habis sarapan, datang ke sekolah, jadi tidak melakukan kesalahan. Seandainya melakukan kesalahan pun tidak apa-apa, berarti konsentrasinya belum full. Proses pembelajaran kita pada hari ini itu akan kita laksanakan dengan menggunakan proses pembelajaran secara berdiferensiasi, di mana kemarin sudah Ibu bagi kelompok dari masing-masing peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, yaitu akan ada materi yang Ibu sampaikan secara 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu melalui video, yang kedua melalui PowerPoint, yang ketiga yaitu melalui LKPD atau disebut dengan alat peraga. Jadi kalian nanti silahkan duduk berkelompok dengan kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sesuai dengan kebutuhan belajar kalian. Yang pertama, kelompok A
itu akan Ibu sebutkan namanya: Gea, Rapier, Sophie, Wilson, dan Yesa. Itu kelompok pertama, di mana materi yang akan diperoleh itu menggunakan PowerPoint. Yang kedua, kelompok kedua itu Ibu bagi Adam, Adelia, Stefani, Rapi, dan Resi. Di sini kalian akan menerima materi secara video. Jadi akan ada video yang akan Ibu bagikan di WhatsApp kalian masing-masing. Silakan diklik nanti link video yang sudah Ibu berikan. Yang ketiga, yaitu kelompok ketiga, itu akan Ibu berikan LKPD atau disebut dengan lembar kegiatan peserta didik. Di sana silakan kalian buka, kalian pelajari materi tersebut sehingga materi-materi tersebut bisa kalian pahami sesuai dengan bakat minat potensi kalian masing-masing. Sekarang kelompok 1 akan menerima materi secara PowerPoint. Untuk materinya silakan lihat di proyektor yang sudah Ibu tampilkan. Untuk kelompok kedua, ini sudah Ibu bagi berdasarkan kesiapan belajar, yaitu menerima materi secara video. Silakan ditonton videonya. Isinya nama-nama anaknya, berarti kita sebutnya yang pertama dulu. Jadi si tahu yang masih ada punya semuanya siapa? Tandanya adalah warna yang disukai sama Alfi. Ini kelompok 3 belajar berdasarkan yang ketiga itu kinestetik, yang menggunakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Anak-anak silakan berdiskusi dengan tim kelompoknya masing-masing. Silakan dipelajari materi yang sudah Ibu bagikan. Diskusikan apa saja yang menurut kalian penting, apa saja yang menurut kalian belum dipahami. Silakan gali informasi sebanyak-banyaknya melalui buku materi yang telah kalian dapat, sehingga kalian lebih memahami materi tentang relasi. Menggunakan ini biru dan hitam, pia merah. Relasi bisa digunakan menggunakan diagram kartesius seperti gambar di sini. Bisa diurutkan dengan warna atau orangnya. Biru Dani, hitam Pia, merah Rani, merah juga Eva. Eva menyukai warna merah. Rani bisa menyukai warna merah dan hitam. Pia juga bisa menyukai warna hitam dan biru. Dani menyukai warna biru. Menggunakan tangan saja, pasang berurutan. Jadi apa suka warna merah, Roni warna hitam dengan merah, Tia warna hitam, Dani merah dan biru. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, karena kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, maka silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas secara bergantian, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, baru kelompok 3. Untuk kelompok yang maju silakan presentasi, sedangkan kelompok yang lain itu silakan menanggapi apakah presentasinya itu sudah sesuai atau belum. Jadi silakan untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil.
silakan presentasikan hasil diskusi yang telah kalian dapat. Kelompok lain nanti silakan menanggapi. Diagram panah. Penjelasannya adalah Eva menyukai warna merah, Roni menyukai warna hitam dan biru, Tia menyukai warna hitam, Dani menyukai warna merah dan biru. Diagram kartesiusnya adalah Eva menyukai satu warna, yaitu merah. Roni menyukai dua warna, yaitu hitam dan merah. Tia menyukai satu warna, yaitu hitam. Dani menyukai dua warna. Itu kelompok presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1 kalau ada. Ya silakan. Ranti dari kelompok 3. Berarti penyajian relasi bisa digunakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, kartesius, himpunan pasangan berurutan. Iya, penyajiannya dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan HPB. Anak-anak, untuk selanjutnya karena kalian sudah berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, sekarang kita akan lanjut agar kalian memahami materi pada hari ini. Di sini Ibu sudah membuat soal, di mana soal ini sudah Ibu buat berdasarkan tingkat kesulitan soal dan akan Ibu bagikan ke kalian masing-masing. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Akan tetapi tugas ini dikerjakan secara mandiri karena di sini sudah Ibu bagi berdasarkan tingkat kesulitan soal. Ini soalnya. Silakan kerjakan soal secara mandiri karena itu sudah dibagi. Anak-anak, untuk tugasnya silakan kerjakan sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Pilihan pengerjaannya bisa dipilih salah satu, misalnya mau menggunakan video saja, atau PowerPoint saja, atau artikel, atau audio. Buatlah semenarik mungkin. Anak-anak, untuk selanjutnya kita melakukan ice breaking. Sepertinya Ibu lihat kalian merasa sudah agak stres ini, jadi kita melakukan ice breaking dulu biar kalian fokus kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan memberikan 3 buah senjata yang akan Ibu berikan dengan kalian, yang akan Ibu lemparkan dengan kalian. Silakan berekspresi seekspresif mungkin karena ini tidak mengurangi angka poin atau apapun dalam proses pembelajaran kita. Ini hanya sekadar untuk proses fokus kembali. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Biar tidak saling mengganggu. Biasa dengan Wilson agak ke sini. Nah, terus itu yang sebelah situ. Oke, biar tidak saling ganggu. Siap ya? Ibu akan berikan 3 buah senjata yang Ibu tunjukkan dengan kalian. Silakan lakukan apa yang kalian rasakan apabila menerima ketiga senjata ini. Yang pertama, Ibu akan memberikan tembakan. Dor! Oke, lanjut lagi, berdiri lagi. Sekarang Ibu lakukan yang kedua, yaitu 3 buah tembakan secara berurutan. Dor, dor, dor. Baik, berdiri lagi. Ibu akan lakukan 1 buah
kembali fokus, kita akan kembali rileks untuk melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kalian peroleh, apa yang telah kalian dapat, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, silakan. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan antara dua himpunan. Cara menyatakan relasi adalah diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Betul nak ya? Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa mendefinisikan relasi. Yang kedua, kita bisa menyatakan relasi, yaitu dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya anak-anak, kita akan merefleksi proses pembelajaran pada hari ini. Di sini akan Ibu tanya kalian, silakan siapkan kertas dan pena. Silakan tulis bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran pada hari ini. Jadi kalian tulis di kertas proses pembelajaran pada hari ini bagian mana yang menarik. Setelah itu Ibu minta nanti perwakilan saja ya nak untuk menyampaikan hasil refleksi yang telah kalian tulis di kertas. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Bagian yang menarik dari proses pembelajaran hari ini menurut saya adalah kami bisa berdiskusi dan menyampaikan pendapat masing-masing. Ya, bagus sekali. Untuk refleksi lagi, silakan siapa? Ya, nanti. Bagian yang menarik dari proses pembelajaran menurut saya adalah pada saat presentasi, karena saya merasa tertantang untuk tampil di depan kelas. Ya. Setelah kalian menyimpulkan proses pembelajaran yang menarik bagi kalian, sekarang Ibu minta lagi tantangan apa yang kalian rasakan atau yang kalian temui pada saat mempelajari materi relasi pada hari ini. Setelah itu Ibu minta bagaimana kalian berlatih untuk mengatasi masalah yang ada pada diri kalian tersebut. Silakan yang mau menyampaikan tantangan dan cara mengatasinya bagaimana? Ya? Tantangan yang saya temui pada saat mempelajari materi hari ini adalah pada saat saya presentasi ke etika menakar memerlukan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah kami peroleh. Cara mengatasinya, saya akan berlatih di depan cermin untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Silakan selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Tantangan yang saya temui pada saat mempelajari materi hari ini adalah harus aktif di kelompok masing-masing dalam menyampaikan pendapat maupun saat berdiskusi. Saya akan berlatih. Cara mengatasinya adalah saya akan berlatih. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Tantangan yang saya temui pada saat mempelajari materi hari ini adalah harus aktif di kelompok masing-masing dalam menyampaikan pendapat maupun saat berdiskusi. Cara mengatasinya adalah saya akan berlatih berbicara di depan kelas sehingga saya merasa percaya diri dan saya akan belajar lebih giat lagi. Baik, bagus ya anak-anak. Itu berarti kalian sudah bisa memikirkan seandainya ada masalah yang kalian hadapi, kalian bisa memecahkannya. Selanjutnya anak-anak, untuk hari ini kita sudah belajar materi relasi. Ibu akan melanjutkan untuk selanjutnya. Setelah kalian belajar materi tentang relasi, maka pembelajaran pertemuan berikutnya yaitu masih tentang relasi dan fungsi. Yang ini kita akan belajar tentang fungsi. Silakan kalian cari referensi
sebanyak mungkin, boleh melalui internet, boleh melalui buku paket, boleh melalui perpustakaan yang ada. Sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang aktif. Menurut Ibu, kelompok yang aktif adalah kelompok 2, yaitu kelompok resi. Silakan beri applause atau tepuk tangan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hediani, CGP Angkatan 3 Kabupaten Muara Enim, akan merefleksikan perasaan saya setelah merancang pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Perasaan saya sangat senang dan excited karena tugas saya sebagai pendidik adalah menjalankan kewajiban saya untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif agar kebutuhan peserta didik terpenuhi dari proses belajar mengajar. Dalam hal perencanaan, proses pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional sangat lengkap, di mana mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berisi kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik, maupun kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan, pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan, membuat agenda individual untuk peserta didik, dan mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh peserta didik kepada guru berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, video, atau sesuatu yang ada wujudnya. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik, di mana prosesnya itu bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar, dan mengevaluasi serta merefleksi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam penerapan kompetensi sosial emosional, bisa membantu peserta didik merefleksi pembelajaran. Dengan teknik ice breaking yang digunakan, bisa membuat anak kembali fokus, merasa nyaman, sehingga menghilangkan stres mereka karena seharian belajar dan merasa penat dengan aktivitas yang ada. Di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, kami memberikan refleksi yang dibutuhkan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional merupakan aksi nyata yang saya lakukan. Ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar yang selama ini yang saya lakukan itu belum saya lakukan seperti ini. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, terutama pada peserta didik. Adapun dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional antara lain, yaitu setiap orang merasa disambut dengan baik. Peserta didik dengan berbagai karakteristik itu merasa dihargai, merasa aman dan nyaman, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk yang nyata, guru dan peserta didik berkolaborasi, kebutuhan belajar peserta didik terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, juga menuntun guru
untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga mereka bisa memahami materi dengan cepat dan diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, tentunya saya mengalami berbagai kendala dan tantangan. Akan tetapi, sebagai guru, saya harus tetap bersikap dan berpikir positif untuk semangat dalam menerapkannya. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah, yang pertama, saya akan terus belajar dan berlatih sehingga pada saat penerapan peserta didik itu merasa lebih semangat lagi dalam belajar. Yang kedua, penggunaan waktu lebih terencana dan tersusun dengan efektif. Yang ketiga, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang sudah saya terapkan. Demikianlah refleksi dari saya tentang pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Semoga apa yang menjadi impian untuk transformasi pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.